lihat ramai sekali ya. Banyak teman-teman yang datang mengunjungi Islamic Book Fair di GOR Universitas Negeri Yogyakarta. Selain bisa mengunjungi stand-stand yang ada di sini, buku-buku apa saja yang ada di sini, nah kita juga bisa menyimak, bisa belajar tentang kesehatan. Kesehatan apa temanya hari ini adalah kesehatan gigi ya. Dan setelah nanti kita tahu berarti kita bisa unjuk gigi. Enggak juga ya, karena kita sekarang bermasker. Oke, telah hadir bersama kita Dokter Gigi Rulianto, spesialis ortodontis. Selamat pagi dokter, assalamualaikum. Kakak, nanti mic-nya kita satu lagi kak. Baik teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat karunia, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini di GOR UN-nya yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tentunya dengan sekarang mulai menangkapnya angka COVID kembali, tentunya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Oke ya. Baik teman-teman. Oh ya, sebelum kita mulai acara ini, nanti jangan lupa follow Instagramnya RSIY PDHI, Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Follow TikToknya juga, follow akun YouTube-nya juga, dan Facebook juga Twitternya. Di sana ada apa? Harus follow, ada tips dan informasi tentang kesehatan yang kita butuhkan atau kita perlukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke ya. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita bersama-sama baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nanti susunan acaranya presentasi dari Dr. Ruli, kemudian diskusi dan tanya jawab. Jadi siapin pertanyaan nih bagi yang ingin tahu ya, apa pokoknya masalah apa aja, terutama masalah gigi ya. Oke, sebelum presentasi disampaikan oleh Dr. Ruli, saya akan membacakan CV singkat beliaunya dulu. Dr. Gigi Rulianto, spesialis ortodontis, riwayat pendidikan SD, SMP, SMA di Kota Kebumen, kemudian pendidikan dokter gigi di Universitas Gadjah Mada, dan melanjutkan pendidikan dokter gigi spesialis ortodontisya di Universitas Gadjah Mada. Dr. Gigi Rulianto berpraktek di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Di mana itu? Di Jalan Jogja Solo KM 12, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Dan di Klinik Gigi Kanina Mago Harjo, juga di Klinik Gigi 3 EU Turi. Dan akun sosmednya jangan lupa nih di follow nih. Di akun IG-nya Dr_Gigi_Rulianto. Kemudian YouTube-nya Dokter Gigi Rulianto. Nah, nanti jangan lupa like, subscribe gitu ya dok ya. And share. Oke, kita mulai saja langsung ya sama Dokter Ruli ya. Sudah siap belajar? Ngomong-ngomong ini dari mana nih? Masya Allah, selamat datang di Yogyakarta. Oke, siap ya. Monggo dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu Terima kasih teman-teman semuanya, adik-adik sekalian semuanya yang telah hadir di acara Jogja Islamic Book Fair. Semangat pagi ini? Semangat. Oke, biar saya juga semangat, saya izin berdiri ya. Kalau duduk itu bawaannya ngantuk.
Dan sebagai pembuka untuk sesi materi pada pagi hari ini, saya buka dengan kuis. Siapa yang mau ikut kuis? Mau? Mau? Yang di sana juga boleh ikut kuis. Yang di sini juga boleh ikut kuis. Mau? Mau semua? Mau hadiahnya? Mau. Baik. Nanti saya minta bantuannya Taika untuk ke peserta mana yang mau menjawab. Oke ya? Permainannya adalah kalau dulu di zaman saya masih kecil ada kuis di salah satu TV swasta, tebak siapa dia? Tebak siapa dia? Udah tahu belum? Belum tahu. Berarti saya sudah tua. Ya enggak. Baik. Kuisnya ada tebak siapa dia. Cluenya adalah tebak tokoh dari puzzle wajah yang terbuka di layar. Oke, siap. Dan nanti akan mendapatkan hadiah. Hadiah akan diberikan pada peserta yang menjawab di bukaan wajah pertama. Oke? Seru nih. Di puzzle yang pertama. Oke. Siap? Oke. Monggo Taika. Tebak wajah yang pertama. 1, 2, 3. Ya. Siapa dia? Siapa dia? Ayo tebak. Monggo silakan. Iya, itu di situ ada senyum yang manis. Oke dokter, kasih clue dong buat adik-adik nih. Cluenya ya, sangat populer. Sangat populer. Ayo. Tokoh yang disegani, yang banyak panutannya. Udah? 2. Kurang lagi? 1 lagi. Tebak dulu. Tokoh yang populer. Atau kalian tanya deh. Laki-laki? Iya. Boleh. Ya, tanya. Artis? Bukan. Pejabat ya? Pejabat? Nanti yang mau tebak jawabannya langsung. Kalau mau tebak nama, langsung angkat tangan. nanti Taika yang akan. Dokter? Bukan. Ayo. Ayo. Buka wajah pertama, harus sudah bisa ketebak. Bukan wajah dong. Oke. Hampir. Ayo sedikit lagi. Ayo terus. Betul. Siapa tadi yang mana? Iya. Kakak siapa? Ada siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya tadi? Siapa yang tadi sebut? Nadila. Oke, nanti dapat hadiah. Oke, sekarang tokoh yang nomor 2. Siap? Ini cepet banget. Pasti banyak yang tahu. Ya, itu ya kakak yang pakai masker pink nih. Ya, siapa? Deddy Corbuzier. Belum kebuka udah bener jawabannya. Ya udah. Hebat, terima kasih Mas dokter. Oke. Siapa kakak siapa namanya ini? Arumi. Oke. Ini yang berikutnya buat 2 orang peserta. Karena tokoh yang muncul ada 2. Oke? Siap? 1, 2, 3. Ayo, lihat langsung bibirnya. Ada dimplenya di situ, siapa punya dimple? Ayo, siapa yo yang sering scrolling? Tanyain. Megawati, jangan lupa. Bukan. Ayo, siapa? Artis bukan. Bukan. Influencer bisa jadi.
Terkenal pastilah. Ayo tebak. Siapa yang bisa tebak? Ayo. Angkat tangannya. Siapa? Siapa? Clue, oh, Clue. Punya dong katanya. Clue-nya punya dimple. Mama Dede. Senyumnya seperti itu. Kemudian apa ya? Dia seorang sarjana hukum. Oh. Oh, di belakang ada yang tunjuk tangan. Siapa mana yang tunjuk tangan? Mana? Berdua tadi ada dua adiknya. Dok, ini berarti ini yang ditanya dua atau satu nih dok nih? Ada dua tokoh. Tadi yang satunya belum kelihatan, tapi ada dua sebenarnya. Ayo siapa yang tadi unjuk tangannya? Tunjuk tangannya siapa? Ya. Oke. Tasya, Kamila. Tasya Kamila. Ah, belum Belum tebak ya? ketemu. Asya Farah. Ayo. Belum ketemu. Bukan. Mbak, ya. Mbak ya. Ayo tebak. Saya jalan itu sudah. Mbak, atau Mbak? Mbak, bukan Mbak. Masih umurnya 20, antara 20-30. Oke, clue-nya yang berikutnya adalah baru aja menikah. Mau di? Aulia? Bukan. Ayo siapa ayo. Oke, clue yang berikutnya suaminya seorang dokter muda. Belum tahu juga. Oke, berikutnya siapa? Isyana. Isyana bukan, belum. Tebak. Ayo siapa tebak. Dia adalah putra dari salah satu tokoh nasional. Megawati. Ayo ada yang tahu? Hadiahnya ditambah 3 deh. Oh. Oke, buka Slide lagi dok. slide potongan yang kedua. Oke. Oke. Ayo. Oke. Ayo siapa? Kayaknya pernah lihat tapi lupa namanya mesti begitu ya. Betul. Ayo siapa yang mau jawab? Ayo. Siapa namanya? Ayo. Ayo. Lupa. Pernah lihat tapi lupa kali ya dok. Aduh. Ayo searching. Ayo, bertiga dong. Ah, langsung scroll ini. Langsung scroll ini. Ayo. Teng. Yang lain boleh? Ada kesempatan, ayo langsung. Ayo, langsung. Wah, ini Oke. fenomenal kemarin loh. Ayo. Baik. Kata teman-teman soalnya kalau di pondok kan nggak tahu ada kabar-kabar. Baik. Betul, iya. Saya berikan, Gimana ya, betul, ya. Makanya karena Iya. susah, hadiahnya 3. Clue-nya dibuka lagi. Buka lagi. Oke, dokter. Wah. Udah? Iya. Mutiara Baswedan. Iya, betul. Oke, baik. Mutiara Baswedan dan juga suaminya. Baik, makasih sekali. Kakak siapa namanya? Ayesa. Ayesa. Oke, barakallah, selamat ya ini. Langsung dikasih hadiah. Apa nih dok hadiahnya? Wah, dapat hadiah dari dokter Gigi Rulianto ini ya. Ya, barakallah Mbak Ayesa, kemudian Mbak Arimi ya? Arimi, iya. Arumi mana? Ya, barakallah. Semoga bermanfaat. Oke, satu lagi. Mbak Nadila, mana Nadila? Oke, barakallah. Kenang-kenangan dari Dokter Gigi Rulianto, spesialis ortodontis. Oke dokter, monggo lanjutkan.
tanya kepada teman-teman semuanya, kalau misalkan adik-adik sekalian semuanya ketemu dengan orang pertama kali, ya, apa yang menjadi pusat perhatian teman-teman sekaliannya? Mukanya tuh senyum. Mata, gigi, outfit. Rambut. Ya. Teman-teman semuanya, ternyata ada sebuah penelitian ya di Amerika menanyakan kepada 1.800 responden apa yang menjadi pusat perhatian mereka ketika pertama kali bertemu dengan orang, dan jawabannya adalah 47% menjawab yang dilihat adalah senyum ya. Kemudian yang berikutnya mata. Ternyata yang ketiga adalah smell, baunya, ya baunya seseorang. Kemudian yang keempat pakaiannya, kemudian yang kelima rambutnya. Jadi pertama, pusat perhatian seseorang ketika bertemu dengan orang asing ya pertama kali adalah yang dilihat senyumnya. Dan senyum, bagian senyum ada bibir, ada gigi, dan sehingga ya kerapian gigi ataupun kondisi gigi menjadi nilai tersendiri ya gitu. Oke, baik. Nah ini dia, bagaimana sih kondisi gigi yang rapi, yang ideal gitu. Nah kondisi gigi yang ideal itu adalah susunan giginya memiliki hubungan yang baik, jadi berjejer, kanan kirinya saling jejeran ya, di dalam rahang gitu, rahang yang sama. Demikian juga dengan rahang yang berbeda, jadi saling menutup satu sama lain seperti halnya seperti tutup botol dan botolnya, jadi bisa klep gitu. Oke ya. Nah berikutnya, kenapa nih kira-kira orang kalau misalkan bicara nutup mulutnya? Bisa jadi bau, malu, kuning bisa jadi. Ya, semua kondisi itu bisa terjadi ya. Dan salah satunya juga bisa disebabkan karena kondisi giginya yang seperti itu tadi, ada celah lebar di depan ataupun giginya yang berantakan. Nah, kalau misalkan kondisi giginya tidak rapi, tidak seperti yang ideal tadi, disebut sebagai maloklusi. Nah, penyebabnya macam-macam deh. Ada yang disebabkan karena faktor keturunan. Jadi bapak ibu misalkan ada yang berjejal giginya, ada yang nyakil gitu, bisa turun kepada anak-anaknya. Kalau misalkan rapi bisa rapi juga gitu. Kemudian yang kedua lingkungan, kemudian yang ketiga penyakit, yang empat kebiasaan buruk. Nah nanti kita akan bahas kebiasaan buruk lebih dalam. Kemudian juga malnutrisi. Nah kebiasaan buruk yang menyebabkan keadaan gigi tidak rapi apa aja? Yang pertama adalah menggigit kuku. Nah, teman-teman yang di pondok suka gigitin kuku nggak? Lagi mikirin tugas gitu. Nah itu ternyata bisa menyebabkan giginya goyang, bercelah, kemudian bahkan bisa keluar dari lembung giginya. Kemudian bertopang dagu. Nah, ngalamin siapa tuh anaknya? Itu bisa menyebabkan perubahan posisi rahang dan juga gigi. Nah kemudian, ini menghisap ibu jari, nggak ada lagi kan ya yang masih ngisap ibu jari waktu tidur, nggak ada ya. Biasanya ini terjadi pada anak-anak ya, tetapi bisa terjadi kelanjutannya ya sampai remaja, sehingga menyebabkan giginya tuh nyingkup sempit, kemudian maju dan terbuka gigitannya. Nah kemudian bernafas lewat mulut biasanya disebabkan karena ada gangguan di saluran pernafasan. Nah itu harus diobati dulu. Oke. Seperti apa sih kondisi gigi maloklusi? Macam-macam. Yang pertama itu gigi gingsul. Nah gigi gingsul itu untuk sebutan untuk gigi yang giginya tidak masuk ke dalam
melengkung gigi ya, jadi kayak itu ya, itu tahu ya Dit? Nah itu nggak bisa turun, jadi kayak orang bilangnya kayak vampir. Nah seperti itu. Nah itu disebabkan karena tempat untuk keluarnya gigi yaitu lengkung rahang sempit, sedangkan ukuran giginya besar. Oleh karena itulah gigi tidak bisa keluar ke dalam lengkung dan tersusun rapi. Nah berikutnya gigi berjarak. Nah seperti ini, gigi berjarak ini disebabkan paling sering karena adanya tali bibir yang tebal. Saya tekan dengan kursor di sini. Kelihatan nggak deh? Betul banget. Nah itu tali bibir yang besar menyebabkan giginya terpisah begitu. Nah kalau seperti ini, insya Allah nanti akan bisa dirapatkan. Kemudian, nah ini sering banget terjadi kondisi seperti ini, gigitan terbalik atau gigitan nyakil atau nyamah, nyakil atau nyamah. Gigi bawahnya berada di bagian depan dari gigi atasnya. Nah itu disebabkan karena ya keturunan macam-macam. Karena waktu kecil giginya juga rampatkan, banyak gigi sedikit banyak berlubang itu bisa menyebabkan seperti ini. Tapi paling sering karena faktor keturunan. Nah, ini gigitan dalam. Gigitan dalam apa sih? Gigitan dalam itu gigi bawah gigitnya terlalu dalam sehingga tidak kelihatan, hampir tidak kelihatan untuk gigi bawahnya. Seperti di itu, gigi bawahnya ketutupan oleh gigi atas. Nah, ini gigi berjejal. Nah, gigi berjejal ini itu ya, kalau misalkan di foto dari permukaan punya itu bersop-sop, ada sop 1, sop 2, sop 3 gitu, karena saking berjejalnya maju mundur. Berikutnya gigitan terbuka. Siapa suka makan kuaci? Nah suka. Kalau giginya kayak gini nggak bisa makan kuaci, susah bukanya, karena kehidupannya nggak ketemu. Makan kuaci, makan mie. Siapa yang suka mie? Gasuan. Oke, nah ini adik kecilnya suka jempol, jempol, akibatnya giginya seperti itu, gigitan terbuka, jadi kayak gua. Nah, kalau misalkan giginya nggak rapi, bisa menjadi faktor penyebab gangguan mengunyah ya tadi disebutkan, tidak maksimal mengunyahnya, makan kuaci nggak bisa, makan mie, motong mie juga kesusahan. Kemudian penampilan pasti akan terpengaruh. Kadang orang ada yang teman-teman ada yang mohon maaf, ada yang ngece ya, jadi objek bullying ya, gitu, karena kondisi giginya. Akibatnya dia terganggu secara psikologis. Kemudian susah dalam berbicara. Ada beberapa orang yang kesulitan untuk mengucapkan. Ada pasien saya yang pernah konsultasi kepada saya nggak bisa bicara, mengucapkan huruf go. Nah itu karena kondisi giginya yang tidak beraturan go. Akhirnya di terapi alhamdulillah bisa. Beliau sudah sepuh tapi semangat untuk belajar mengajinya tinggi. Kemudian kecil banget ya, tulisannya nggak kelihatan, saya bacain aja. Lebih rentan terhadap penyakit gusi. Nah ya, kalau giginya berjejal itu bakal sering mengalami gusi berdarah. Ya, gusi berdarah atau radang. Akibatnya ya nggak nyaman. Selain sering gusi berdarah, juga baunya nggak enak. Orang lawan bicara kadang akan nggak nyaman berbicara dengan kita. Kemudian estetika yang kurang, nah itu kadang yang tadi digambar di depan, karena estetika kurang, jadi dia nggak pede ngomong sama orang, selalu menutupi mulutnya. Kalau sekarang sih alhamdulillah tertolong dengan kondisi kita sering bicara menggunakan masker ya, gitu. Tapi kalau misalkan besok sudah kembali normal ya, mungkin jadi masalah lagi. Oke. Bagaimana perawatannya? Perawatannya dengan menggunakan pedal. Tidak selamanya pakai behel seperti ini, tetapi pakai alat ortodontik yang lain juga bisa. Contohnya seperti yang gambar sebelah kiri, model macam alat perawatan orto, macam-macam ya, seperti yang sebelah kiri, kemudian seperti yang sebelah kanan, berupa behel tinggi. Selanjutnya,
Nah ini bagian dari kawat gigi, ada bracket, ada kawat, ada poro itu yang merah, yang biru-biru. Karet kawat gigi yang setiap kali kontrol dilakukan penggantian. Nah ini tahapannya, jadi dilakukan pemeriksaan dulu, kemudian diambil foto before. Nah nanti teman-teman akan melihat kondisi gigi before and after pasien-pasien yang sudah dilakukan perawatan. Kemudian dicetak dulu nih. Dicetak dulu ya, dilakukan pencetakan yang gambar biru itu, kemudian dilakukan foto ronsen. Nah, manfaat memakai kawat gigi ya tadi mengatasi segala masalah yang terjadi ketika giginya tidak beraturan, ya meningkatkan estetis jelas, memaksimalkan fungsi pengunyahan jelas, meningkatkan tingkat kepercayaan diri juga jelas, kemudian meningkatkan kebersihan mulut dan memperbaiki fungsi, ya bicara, makan dan sebagainya. Oke, profil wajah juga akan berubah, akan lebih baik, akan sangat jelas di video yang akan saya tayangkan. Nah, pada teman-teman semuanya, hadirin semuanya, ini sebagai pesan edukasi kepada teman-teman bahwa perawatan kawat gigi hanya bisa dilakukan oleh dokter gigi yang berkompeten, di mana ada spesialisasi dokter gigi yang melakukan perawatan ortodonsi, yaitu dokter gigi spesialis ortodonsia. Sedangkan di sekarang banyak kita jumpai tukang gigi, mohon maaf ya, tukang gigi mulai banyak yang memasang dengan embel-embel atau iming-iming dengan harga yang murah, tapi efeknya akan sangat berbahaya seperti gambar berikut ini. Lihat, ini adalah efek mohon maaf ya, efek pada kondisi pasien yang dilakukan perawatan oleh oknum tukang gigi. Mohon maaf, nanti kalau misalkan teman-teman punya IG bisa ditengok di akun IG Portugi, korban tukang gigi. Cukup banyak kasus-kasus yang diliput oleh admin. Kebanyakan adalah korban-korban yang pasien-pasien yang melakukan perawatan atau pemasangan kawat gigi di orang yang tidak berkompeten. Nah ini adalah salah satu contoh ya kondisi gigi yang bingsel tadi. Ini pasien saya, kemudian dilakukan perawatan kawat gigi, berikutnya berikan. Jadi rapi seperti itu. Nah, yang berikut ini adalah transformasi wajah atau profil seseorang yang sudah melakukan perawatan kawat gigi. Ya, di situ dulu. Nah, kita lihat di awal yang paling sebelah kiri itu kondisi awal pasien ketika datang pertama kali, kesulitan untuk menutup bibir, bahkan giginya pun terlihat ya sangat sulit, itu agak sedikit maksa. Nah kemudian ini di tengah perawatan sudah cukup baik, kemudian berikutnya baik kan? Ya, ini kondisi setelah dilakukan perawatan. Seseorang yang dari kondisi sebelah kiri kemudian menjadi sebelah kanan, dan tingkat kepercayaan dirinya meningkat drastis. Kemudian ini pesan saya ini menjadi seorang desainer. Ya, berikutnya ini juga masih dari pasien yang sama. Kondisi profil yang sebelah kiri itu saat maju sulit untuk menutup mulut, kemudian yang tengah juga sudah mulai bisa bagus perbaikan profil. Nah, udah pede. Ya, dari sudut manapun udah pede-nya itu foto. Oke? Ya. Nah, sekarang ini saya akan tunjukkan video di sana. Kondisi before after jadi dari pasien yang giginya sangat maju. Ini salah satu konten yang ada di channel YouTube saya. Silakan menikmati.
contoh salah satu pasien yang berhasil dilakukan perbaikan profil ya karena kondisi gigi yang memang jarang atau dia memiliki kelainan seperti tadi. Kemudian disclaimer, tadi foto itu diambil before and after tanpa ada make up sama sekali ya. Jadi langsung aja saya lakukan foto before and after setelah selesai perawatan, langsung foto tanpa ada editing ataupun make up pada pasien. Nah, berikutnya ini adalah foto before after, video before after dari hasil perawatan gigi berantakan. Nah, selamat menikmati. Ya, hasilnya alhamdulillah ya, jadi lebih rapi, kemudian kondisi giginya rapi, makan juga lebih enak, penampilan juga lebih bagus, alhamdulillah. Kayaknya sudah cukup. Terima kasih. Salam sehat dari keluarga Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi penjelasan tentang gigi oleh Dr. Gigi Rulianto, spesialis ortodontis. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya nggak nih? Saya buka pertanyaan. 2 termin, 1 termin untuk 2 pertanyaan. Sebutin nama ya. Oke, silakan. Halo Pak, Dokter.
Nama saya Jasmine. Saya mau nanya tentang kalau misalnya gigi kuning itu gimana? Padahal saya udah ini Pak, udah sertifikat gigi gitu. Terima kasih. Baik, kondisi gigi kuning bisa disebabkan karena faktor luar itu istilahnya faktor eksternal ya. Bisa disebabkan karena kebiasaan konsumsi makanan atau minuman yang mengandung warna-warna yang kuat seperti teh, kopi segala macam, atau seperti makanan yang banyak kari segala macam, itu bisa menyebabkan warna gigi menjadi kuning. Nah, kalau karena disebabkan faktor eksternal seperti tadi, bisa dibersihkan dan dikembalikan ke warna gigi aslinya. Kemudian bisa juga disebabkan karena terjadi penumpukan karang gigi. Kebetulan saya nggak nyantumin video saya waktu proses pembersihan karang gigi. Mungkin ada kesempatan untuk mampir di channel YouTube saya. Di sana ada. Ya. Iya ya, sekalian subscribe itu ya dok ya. Jadi kalau misalkan karena faktor eksternal seperti tadi ya, karena ada plak, pewarnaan atau stain dari makanan atau minuman itu bisa dibersihkan. Tetapi ternyata warna gigi kita punya range warnanya agak luas atau banyak variannya. Ada yang kekuningan, ada yang kecoklatan, ada yang keabu-abuan, bahkan punya saya seperti keabu-abuan. Tetapi itu range normal alaminya gigi kita seperti itu. Tidak melulu warnanya putih banget kayak, mohon maaf, ada yang saya lihat di internet itu ada yang dilakukan proses pemutihan gigi dengan tapi warnanya kayak, mohon maaf, kayak ciklet ya, kayak permen ciklet, atau orang ada yang nyebut kayak keramik wastafel. Nah, itu tidak alamiah lagi. Jadi sebenarnya warna gigi kalau misalkan ada faktor eksternal yang mempengaruhi, itu bisa dibersihkan dan dikembalikan ke warna aslinya. Kalau misalkan sudah warna aslinya seperti itu, warna kekuningan, ya itu warna gigi asli ada sebenarnya. Jadi tidak masalah. Yang penting tidak berubah, tidak ada masalah berdarah, itu alhamdulillah cukup. Karena ternyata varian warnanya itu banyak gitu. Nggak apa-apa. Dan kalau misalkan mau ditingkatkan warna giginya atau diperbaiki warna giginya, bisa dilakukan dengan perawatan namanya bleaching. Bleaching itu bisa dilakukan untuk meningkatkan warna gigi. Tetapi ada panduannya atau batasannya. Batasannya adalah tidak boleh lebih dari warna selera mata atau warna putihnya mata. Karena kalau misalkan di atasnya itu sudah tidak natural lagi, jadi kelihatan beda nih, kelihatannya nggak natural. Ya, apapun yang sudah diberikan oleh Allah, syukuri dan nikmati. Sudah jelas deh Jasmine. Bleaching. Oke, ada lagi yang mau nanya? Iya. Oh, siapa? Oh, yang pakai jilbab abu-abu ya? Pink. Iya, mau. Ya, silakan sebutkan nama. Saya Amita dari izin bertanya dok. Jadi ada beberapa pertanyaan Bapak ya. Oke, jadi yang pertama saya ingin menanyakan terkait dengan gigi bungsu. Apakah semua gigi bungsu itu perlu dicabut gitu dok, meskipun tidak bergejala gitu kan? Kalau misalnya perlu dicabut, apakah ketika kondisinya masih biji atau sudah tumbuh? Oke, yang kedua terkait dengan gigi susu, saya pernah baca di artikel tuh kalau misalnya gigi susu ternyata harus dirawat karena akan mempengaruhi pertumbuhan pada gigi permanen gitu. Nah, gimana caranya si gigi susu ini gigi susu bisa dirawat atau gimana kenapa bisa gigi susu mempengaruhi pertumbuhan gigi permanen? Oke, terus yang ketiga terakhir terkait dengan benol. Kalau misalnya benol tuh kita bisa pasang di rumah sakit nggak sih dok? Nah, terkait itu terus kalau misalnya di rumah sakit bisa nggak pakai BPJS? Gitu ya, terima kasih itu saja pertanyaannya. Terima kasih untuk jawabannya. Enggak, dokter dijawab langsung. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan coba menjawab satu persatu. Pertanyaan pertama, apakah gigi bungsu atau gigi geraham terakhir itu harus disabut atau tidak?
harus dicabut atau tidak? Tidak selalu harus dicabut. Kalau misalkan gigi bungsunya itu bisa keluar secara normal dan tumbuh normal, itu tidak usah dicabut. Tapi kalau misalkan sudah tumbuh tetapi dia posisinya miring dan memberikan dorongan ke gigi depannya yang sudah tumbuh duluan, biasanya akan disertai dengan gejala sakit, nyeri, bengkak, nyeri kepala, leher sampai bahkan pundak. Itu gejala-gejala yang mungkin bisa ditimbulkan karena proses tumbuhnya gigi bungsu. Nah, kalau misalkan sudah bergejala seperti itu, sebaiknya dilakukan pencabutan. Karena dengan pengobatan insya Allah akan reda sesaat, tapi biasanya akan kemudian kembali lagi kambuh atau rekuren. Dan pada kondisi gigi yang seperti tadi, tumbuhnya gigi miring itu bisa menjadi tempat jebakan makanan di belakang, di antara gigi paling belakang dan depannya, karena posisi giginya miring tidak berkontak rapat. Hal miring seperti ini jadi kayak dari cekungan, ya, cekungan itu menjadi tempat sisa makanan berkumpul di situ dan sulit untuk dibersihkan. Seringnya seperti itu. Nah, itu sebaiknya diambil. Bagaimana proses pengambilannya? Proses pengambilan dengan pencabutan, kadang dengan anestesi bius lokal atau bahkan dengan bius total. Kalau misalkan ternyata keempat giginya itu muncul dan bermasalah semuanya, dan itu di-cover oleh BPJS insya Allah. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya, gigi susu ya. Gigi susu kenapa harus dirawat? Iya, karena dia menjadi panduan untuk gigi permanennya tumbuh. Dan gigi susu itu, besaran giginya itu menjaga ruang untuk keluarnya gigi permanen. Jadi kalau misalkan gigi susunya hilang, ruang bekas pencabutannya itu bisa terisi oleh gigi belakang dan juga depannya, jadi miring seperti ini. Kemudian di permanennya mau keluar nggak bisa, karena udah ketutup oleh gigi yang miring dari sisi belakang dan miring dari sisi depan. Sehingga itu penting. Kenapa penting menjaga kondisi gigi susu untuk supaya terjaga sampai gigi permanennya keluar. Cara perawatannya gimana? Ini untuk anak-anak nih biasanya kan susah kan biasanya. Tips dari saya adalah latih. Cara paling mudah adalah tunjukkan, contoh dan lakukan. Tunjukkan kepada anak bagaimana cara mengikat gigi. Jadi kalau misalkan ibu, bapak sekalian semuanya atau adik-adik sekalian punya adik, mau ngajarin adiknya gosok gigi, ajakin sambil gosok gigi sendiri, saling berhadapan. Ini loh dek, gitu. Lakukan seperti itu. Terus menerus setiap malam tanpa jeda. Kalau misalkan dia lagi malas-malasan, semangatin lagi. Kalau perlu, ajakin. Seperti itu. Alhamdulillah, ketiga putra saya ini semuanya sampai saat ini free karies, tidak ada yang berubah. Ya, termasuk yang adik kecil. Iya. Kalau misalnya sudah biasa, maka dia akan nanti meminta untuk gosok gigi. Nah, insya Allah nanti manfaat dari gigi susu, dia sebagai pemandu, kemudian fungsinya juga kalau misalkan rusak harus diperbaiki karena untuk menjaga kemampuan dia dalam melumat makanan, mengunyah makanan supaya nutrisinya tetap terjaga masuk. Nah, itu kan berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya dia. Kemudian yang ketiga, perawatan behel bisa dilakukan di rumah sakit oleh dokter gigi spesialis ortodonsia, dan kebetulan pada saat ini BPJS belum meng-cover untuk perawatan behel. Mudah-mudahan ke depan BPJS bisa meng-cover gitu. Iya. Itu jadinya. Oke. Gitu, demikian. Sudah jelas kan Kak? Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan. Ada lagi, monggo. Ada lagi banyak. Ayo, masih penasaran nggak? Tadi di depan sini ada? Yang di depan sini tadi ada yang nanya? Mau ada yang nanya? Ya, monggo nanti. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya nanti loh. Ayo, monggo. Sebutin namanya. Namanya Hadijah Masito. Enggak, katanya kan aku tuh sering sakit gigi. Jadi pertolongan pertama kalau sakit gigi
Pertama, hindari makan minum yang suhunya ekstrim. Ya, seperti es krim, kemudian minum yang panas-panas gitu, hindari ya. Kemudian juga hindari makan dan minum yang keras-keras. Kadang-kadang sakitnya itu disebabkan karena ada peradangan di akar gigi, sehingga kalau misalkan digunakan untuk makan terasa sakit karena memberikan tekanan yang cukup memicu sakitnya itu. Nah, kemudian kalau misalkan di pondok ya, di pondok saya sediakan obat-obatan, di pengelola pondok bisa mengusahakan obat pereda sakit. Kalau misalkan tidak ada obat itu, maka bisa dengan ramuan-ramuan tradisional yang memang secara literasi sudah terbukti keefektifannya. Seperti misalkan ya kayak rebusan air sirih itu bisa untuk meredakan sakit karena dia mengandung bahan aktif untuk meredakan sakit dan radang. Kemudian rebusan air sirih. Kemudian seduhan air garam itu juga bisa untuk meredakan. Tetapi lebih baik kalau misalkan sakitnya itu sudah terjadi berulang-ulang, maka dilakukan pemeriksaan. Karena sakit gigi bisa jadi tidak cukup dengan pengobatan saja. Biasanya sakit gigi itu memerlukan tindakan. Nah, tindakan itu yang adik sendiri tidak bisa melakukan, jadi dibantu oleh dokter gigi. Demikian deh. Ya. Oke, sudah jelas. Oke, sebelum menutup ada tips nih dari Dr. Gigi Rulianto. Oke, baik, adik-adik sekalian juga para hadirin yang dihormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ada saya ingin menyampaikan satu tips yang mudah-mudahan menjadi amalan ya, jadi amalan kebaikan untuk kita semuanya. Di dunia kedokteran gigi ada teori mengatakan kita diperlukan untuk menjaga kebersihan gigi, dianjurkan untuk menggosok gigi minimal 2 kali ya, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, itu sudah efektif. Tetapi jauh sebelum ilmu kedokteran merekomendasikan itu, baginda Rasulullah SAW telah memberikan contoh nyata tanpa berteori, tetapi contoh nyata. Dari riwayat, baginda Rasul itu kalau misalkan bangun malam yang dicari pertama kali adalah siwaknya. Kemudian ketika berwudu bersiwak. Takbiratul ihram bersiwak. Jadi bisa dihitung ya berapa kali baginda Rasul melakukan bersiwak atau menggosok gigi. Kalau sekarang itu gosok gigi ya. Nah, siwak itu dalam kayu siwak, sudah pernah pakai kayu siwak? Nah, itu sudah mengandung kandungan alami yang sangat luar biasa manfaatnya untuk kesehatan gigi dan gusi. Karena ada antibakterianya, ada pengharumnya, dan enak banget, enak kalau misalkan, dan praktis. Nanti jorok lah, nanti dipakai lagi, enggak, karena sekarang sudah ada kemasannya, kemudian bisa disimpan, dan ketika kita sudah tidak menggunakan, karena di dalam kandungan siwak, di kayu siwak itu sudah ada antibakteria, maka dia akan mati. Jadi tidak akan bau lagi. Jadi tetap harum dan layak untuk digunakan lagi. Kalau misalkan rusak, tinggal potong, dipupuk lagi, dihancur lagi. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, silakan melakukan upaya untuk peningkatan kesehatan gigi dengan cara melakukan gosok gigi. Kalau misalkan tidak menggunakan siwak, nggak apa-apa, sudah kadung nyaman dengan pasta gigi dan sikat gigi. Lakukan bersiwak atau bergosok gigi di saat-saat yang seperti baginda Rasul contohkan, sebelum sholat, sebelum tidur, saat setelah bangun malam, seperti itu. Insya Allah giginya bersih, gusinya sehat, kemudian dapat nilai ibadah. Kenapa? Karena mengikuti sunnah Rasul. Demikian mungkin tips dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan yang paripurna, mulai dari dari kondisi murid kita, senyum kita, dan mudah-mudahan kita tidak akan pernah lupa untuk terus senyum karena senyum adalah ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan tentang masalah gigi. Rapi gigimu, jadi manis senyummu.
Sekarang berikan applause yang luar biasa untuk Dr. Gigi Rulianto. Dokter, terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan. Semoga ini menjadi amal jariah untuk dokter di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua atas partisipasi aktifnya pada adik-adik semua. Semangat belajar ya, sehat selalu. Jangan lupa gosok gigi. Oke, mudah-mudahan menambah ilmu wawasan, jadi tahu ya tentang gigi ya. Jalan-jalan ke Jogja dapat ilmu. Nanti jangan jawab dapat jilbab gitu ya. Jalan-jalan ke Jogja dapat ilmu, alhamdulillah. Oke, nanti boleh tuh kunjungin stand kami itu, stand RSJPDHI di pojok sana. Tanya-tanya tentang kesehatan yang lain juga boleh ya. Oke. Nanti siang. Iya, nanti siang ada konsultasi gigi ya dengan dokter gigi sekali ini ya dok ya. Iya. Boleh ya, kalau saya mau nunggu pengen konsul nih. Oke, boleh ya. Dan jangan lupa kalau misalnya punya akun sosial media, follow IG RSJPDHI, akun TikToknya, YouTube-nya, karena di sana banyak tips dan info tentang kesehatan yang kita butuhkan sehari-hari. Oke, karena ini sudah siang, sebelum kita tutup, mau saya sampaikan dulu, barangkali siapapun ini yang di Jogja ingin memeriksakan giginya, ingin pasang behel, ingin, aduh dokter saya senyumnya kok belum manis, aduh dokter ini kok nggak rapi gigi saya. Nah nanti silakan datang ke Poliklinik Gigi RSJPDHI ke Dr. Rulianto. Jadwal prakteknya hari Senin jam 14.30 sampai 16.30. Selasa jam 13 sampai jam 15, kemudian dan hari Kamis jam 8 sampai jam 12 ya. Oke, sebelum saya pamit, kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum saya tutup ya, sampai ketemu lagi nanti. Oh ya, besok ada talk show lagi. Talk show-nya kalau hari Senin nanti tentang kesehatan mata. Mata indah berbinar di era digital. Oke, gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, seluruh hadirin yang berkunjung ke Jogja Islamic Book Fair. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Waktu saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.